Jokowi sebetulnya khalifatun fil ardi. Wah, itu kalau Pak Jokowi ini benar-benar menjadi presiden, melaksanakan amanah, patana, tablik, asidi, dia juga bagiannya masuk surga Pak Jokowi ini. La yastakhlifannakum fil ardi. Saya ciptakan kamu di muka bumi ini. Pak Jokowi ini harus memahami konteks ayat ini di dalam menjalankan pemerintahan. Jadi amanah. Tetapi apa yang kita lihat? Selama ini justru negara semakin terperangkap kepada praktek moncong oligarki. Dan negara menjadi kasajaratan habisat ini jetusat memfokil ardi malaha mingkalar. Negara ini pelan atau cepat jetusat akan tumbang, tercabut memfokil ardi malaha mingkalar. Akarnya itu akan tercabut dari muka bumi. Jadi kalau pemakzulan isu yang lagi ramai sekarang ini, saya khawatir menjadi ijetusat. Bisa dipahami juga istilah makzul itu, pemakzulan itu dalam bahasa Al-Quran disebut ijetusat, ditumbangkan oleh angin, oleh rakyat, oleh kekuatan, karena tidak lagi memiliki dimensi kekuatan, tercabut. Apa yang disampaikan oleh Antonio Guterres, the Chief of Nation State, saya kira tidak perlulah kita menunggu Pak Antonio Guterres ngomong. Kita pun juga mengatakan bahwa Indonesia sudah negara gagal sebetulnya. Cita-cita reformasi politik 25 tahun yang lalu ya. Kenapa harus ditumbangkan Soeharto? Kenapa Soeharto itu mengalami crackdown ya? Ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Salah satu alasan adalah masifnya praktik korupsi, KKN dan nepotisme, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, kemudian menggulitanya kroni bisnis keluarga, kroni kapitalis, dan kroni politik. Kalau kita bercermin pada perilaku politik rezim Orde Baru, sekarang ini lebih ya, saya meminjam istilahnya Riza Ramli, bahwa rejim sekarang ini lebih jahat daripada rejim pada pemerintahan Orde Baru. Apabila kita melihat parameter-parameter yang menjadi alasan kenapa Soeharto harus tumbang, yaitu soal KKN, penyalahgunaan kekuasaan, menguatnya praktek oligarki, nepotisme, dan kroni bisnis keluarga. Ya, sekarang kan lebih daripada itu. Ya, hampir di semua level kehidupan sosial, politik, hukum, agama, tidak ada yang terlepas dari satu kontrol negara dan terpapar oleh atau terkontaminasi oleh kepentingan politik oligarki dan politik kepentingan ekonomi. Jadi kalau melihat bercermin dari pengalaman Mei 1998, Soeharto mengalami senjakala kekuasaan. Sebetulnya hari ini itu lebih daripada itu. Nah, oleh karena itu tidak heran bila tokoh-tokoh yang datang ke Jakarta mewakili 100 tokoh ya untuk memakzulkan Jokowi ya dari kekuasaan, itu masuk akal. Saya udah lama bilang kita ini berada pada sebuah negara gagal, the failed state, toward to failed state, menuju negara gagal. Nah, ketika pernyataan Antonio Guterres ini ditanggapi oleh abang Profesor Dr. Antonio Budiawan, namanya mirip ya, Antonio Guterres, Antonio Budiawan ya, seorang peneliti ekonomi dan kebijakan, dan ditulis di Instagram dan itu viral. Kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan lewat jubirnya Justinus Prastowo, ya lagi-lagi kebakaran jenggot ya. Kan Indonesia itu kan tidak pernah mengakui kegagalan dia, selalu excuse, I apologize ya, minta maaf. Bahkan staf khusus Kementerian Keuangan, wah kita ini bukan negara gagal, bahkan kita ini menjadi salah satu negara upper middle income country.
Ini lagi-lagi, ini kan pembohongan publik yang sebuah cara berpikir yang kedunguan yang masih dinarasikan di tengah publik. Emangnya mas bangsa Indonesia emangnya goblok tolol semua kan? Upper middle income country, baik Indonesia itu berpenghasilan middle income. Nah, bapak-bapak, kawan-kawan semua, jadi memang negeri ini negara lucu gitu ya, tidak pernah secara jujur, masih dia mengutak-atik pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Ya, ini kan onani kata-kata, onani data ya seperti ini ya. Kawan-kawan semua, coba angka sedikit jujur mengatakan bahwa Indonesia ini menuju negara gagal. Saya masih menggunakan menuju ya. Sebetulnya kita sudah gagal. Anggaran pendidikan kita itu 612,3 triliun. Anggaran kesehatan 176,7 triliun. Sementara bunga pinjaman yang harus dibayar secara rutin yaitu 286,3 triliun. Artinya kita ini hidup di sebuah negara ini besar tiang daripada pasar, gali lubang tutup lubang. Ya kalau masih ada penutupnya ya gali lubang terus kan. Oke. Ini sebuah kegagalan negara kita pasca reformasi politik. Salah satu alasan mengapa Orde Baru harus tumbang? Karena negara gagal mesejahterakan masyarakat. Konsep pembangunan Soeharto adalah konsep trickle down effect. Ya pertumbuhan terus menerus tapi nihil pemerataan distribusi ekonomi. Yang dibangunkan hanya Pulau Jawa kan? Makanya orang-orang Jawa itu pintar semua kan? Ya, makanya di daerah dulu zaman Soeharto ada kecemburuan sosial antara pembangunan kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia. Ada disparitas pembangunan, ketidakadilan pembangunan. Mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi pada bersamaan pertumbuhan ekonomi itu juga mengiringi kemiskinan yang menguat. Jadi tidak ada korelasi, walaupun pertumbuhan ekonomi yang lumayan pada zaman Soeharto 6%. Tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Ya bukan rakyat, karena distribusi ekonomi itu terakumulasi di tangan segelintir orang. Jadi, Indonesia kalau bicara soal ketimpangan struktur pembangunan ekonomi, itu masuk di dalam salah satu negara yang paling timpang struktur ekonomi di dunia sekarang ini. Pertanyaannya adalah, mengapa? Ini juga pertanyaan mahasiswa, Pak Wahid. Mengapa semua ini terjadi? Karena Indonesia ini menganut satu sistem sentralistik pembangunan dan ini masih menjadi perpanjangan dari sisa-sisa pembangunan Orde Baru. Ya, jadi trickle down effect yang diarsitektur ya didesain oleh para mafia-mafia Berkeley itu, dan bekas dan warisan situs-situs sejarah pembangunan ekonomi itu masih berlangsung sampai hari ini. Dan yang kurang kita bicarakan adalah soal apa yang disebut oleh Yoshihara Konio, bahwa Indonesia ini atau para pengusaha-pengusaha adalah Indonesia tumbuh dan berkembang namanya erzak kapitalisme, kapitalisme, ya. Beda di Korea Selatan, beda di Jepang. Pengusaha bisa berhasil karena memiliki skill entrepreneurship. Kalau di Indonesia apa? Skill lobby-lobby berlindung di balik ketiak negara. Bukan karena memiliki satu skill sehingga dia berhasil menjadi seorang konglomerasi, tetapi dia nyusu kepada negara, difasilitasi oleh negara, diprotek, dikasih privilege dan kebijakan yang menguntungkan para konglomerasi. Misalnya pada zaman Soeharto ya ada Lim Siong Liong, ada ini itu semua asing dan kelompok asing itu kan difasilitasi oleh negara.
Inilah yang disebut dalam bukunya Erzak Kapitalisme oleh oleh Yoshihara Kunio, yang terjemahnya Kapitalisme di Asia Negara, dan banyak mengulas tentang Indonesia, bahwa keberhasilan para oligarki di Indonesia bukan karena dia memiliki skill entrepreneurship, tetapi di situ ada keterlibatan negara memberikan fasilitas yang dulunya bukan siapa-siapa, akhirnya menjadi orang siapa, dan menjadi dalam konteks di daerah misalnya, itu mungkin dulu hanya kacung-kacung, tapi seiring dengan proses perubahan politik, dengan isu-isu demokratisasi dan otonomi daerah, maka muncullah yang menurut Profesor John Migdal disebut the rise of local strongmen. Muncullah bos-bos lokal menjadi raja-raja, dan itu berkah dari sebuah perubahan politik, transisi demokrasi dari Orde Baru ke Orde Reformasi sekarang ini, sehingga muncullah para penumpang-penumpang gelap, free rider. Maka terjadilah satu persekongkolan bisnis dan politik antara penguasa maupun di pusat maupun di daerah. Kawan-kawan semua, nah, fenomena Erzak Kapitalisme yang digambarkan oleh Profesor Yoshihara Kunio dari Jepang ini, muncullah para oligarki, muncullah para konglomerat jahat hitam itu bukan karena dia memiliki skill entrepreneurship seperti negara-negara di Asia Timur, Taiwan, Korea, dan Jepang, tapi diuntungkan menyusu kepada negara dan difasilitasi oleh negara. Apalagi di era demokrasi liberal seperti sekarang ini, apalagi di era politik yang kapitalistik sekarang ini, maka muncullah para pengusaha-pengusaha semu ini, ya, pengusaha-pengusaha karbitan yang dikarbit oleh negara, yang diislamikratkan oleh negara ini, ya, diislamikratkan kayak Nabi Muhammad itu punya burat, ya. Kemudian bagaimana secara sistemik merampok sumber daya ekonomi, karena dia memiliki kekuasaan uang, maka dia bisa membeli partai politik, ya, bisa mendikte partai politik, bisa mendikte lembaga-lembaga negara. Akhirnya negara terperangkap kepada predator state. Ya, hanya negara juga menjadi predator. Jadi negara kita ini mengalami pelapukan secara sistemik. Nah, kawan-kawan, ini fenomena di Indonesia hari ini. Jadi saya ingin menegaskan kembali, Indonesia itu sudah lama gagal di dalam memenuhi janji-janji politik, janji demokrasi, janji reformasi politik. Itu gagal. Bahkan kegagalannya itu sudah sistemik. Oke, barangkali ini juga harus menjadi peringatan bagi bangsa ini, bagi pemerintah yang lagi berkuasa ini. Kita bisa mencontoh bagaimana negara gagal dan kacaunya secara politik dan ekonomi, yaitu negara Sri Lanka. Saya, Pak Muhammad Hatta, tahun 2015, kebetulan saya pernah ke Sri Lanka, jadi pembicara di sebuah international conference. Saya sampai di bandara itu, waduh, saya kagum lihat bandaranya. Ke kota Colombo, jembatan hebat luar biasa. Apa yang terjadi sekarang ini? Sri Lanka menjadi negara paling babak belur sekarang ini. Hancur-hancuran. Pertama, karena kuatnya praktek nepotisme dalam politik dan ekonomi. Presiden Sri Lanka dengan Perdana Menteri Sri Lanka itu saudara kandung. Dan banyak menteri-menteri ini itu masih keluarga. Kemudian kendali bisnis ekonomi itu masih keluarga. Jadi negara menjadi negara nepotis, ya. Ini pemerintah Indonesia ini harus mengambil pelajaran juga. Jangan sampai sama dengan negara-negara yang lain. Ketika kekuasaan itu sudah menjadi Fir'aunisme, negara ini sudah melampaui batas kezaliman terhadap negaranya sendiri. Jadi apa ini rekomendasinya, Dokter? Ya, menurut saya rejim Jokowi ini harus melakukan tobat politik. Ya, dalam Al-Quran kembali ke jalan wa ala istaqamu ala tariqati la askainahu ma'an kadaka. Harus istiqomah sesuai janji bahwa
Kepala negara adalah pemegang amanah atau khilafah atau khalifah. Pak Jokowi itu kan seorang khalifah fil ard. Ya, Pak Jokowi ini sebetulnya khalifatun fil ardi. Wah, itu kalau Pak Jokowi ini benar-benar menjadi presiden, melaksanakan amanah, patana, tablik, asidi, dia juga bagiannya mau surga Pak Jokowi ini. La yastakhlifannakum fil ardi. Saya ciptakan kamu di muka bumi ini. Pak Jokowi ini harus memahami konteks ayat ini di dalam menjalankan pemerintahan. Jadi amanah. Tetapi apa yang kita lihat? Selama ini justru negara semakin terperangkap kepada praktek moncong oligarki. Dan negara menjadi kasajaraiten habisat ini jetusat min fawqil ardi malaha min qarar. Negara ini pelan atau cepat ijetusat akan tumbang, tercabut min fawqil ardi malaha min qarar. Akarnya itu akan tercabut dari muka bumi. Jadi kalau pemakzulan isu yang lagi ramai sekarang ini, saya khawatir menjadi ijetusat, bisa dipahami juga istilah makzul itu, pemakzulan itu dalam bahasa Al-Quran disebut ijetusat, ditumbangkan oleh angin, oleh rakyat, oleh kekuatan, karena tidak lagi memiliki dimensi kekuatan, tercabut. Nah, hati-hati, ini sebuah gambaran Al-Quran. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Jokowi, kembalilah ke jalan yang benar. Perlu pertaubatan politik. Negara ini jangan dikuasai oleh segelintir orang secara ekonomi dan menciptakan ketimpangan struktur sosial ekonomi yang semakin jomplang. Jadi jangan ada di negeri ini yang terlalu kaya dan ada menjadi gelandangan dan orang kekurangan yang hanya makan singkong. Ya. Ya. Nah, jadi kembali Pak Jokowi, sebelum Anda ditumbangkan oleh rakyat Bapak sendiri, silahkanlah Anda kembali kepada ihdinas siratal mustaqim.